Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu materinya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama yang pertama, yang kedua masa Orde Baru, dan ketiga masa Reformasi. Kesini gimana? Pindah slide. Ini di oke dulu Bu, kan Satu-satu. Iya. Oke, untuk masa Orde Lama ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama periode tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini ada beberapa pemberontakan. Ada 2 pemberontakan, yaitu yang pertama pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Dan tujuan utamanya itu membentuk negara Soviet yang berideologi komunis atau ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Untuk yang kedua yaitu pada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini terjadi beberapa tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS atau Rakyat Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang tujuan utamanya adalah ingin melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Selain daripada itu, periode ini juga ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 yang isinya 1. Membubarkan konstituante, 2. UUDS tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, pada periode 1959 sampai periode 1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin, yaitu di mana demokrasi bukan lagi berada pada kekuasaan rakyat, tetapi pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit, ditandai dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Untuk yang kedua yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini, era demokrasi terpimpin ini di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yakni tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi bahkan dilengsarkan dari jabatannya pada tahun 1967 sampai akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional. Era baru ini kemudian dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Indonesia. Presiden Soeharto ini sebagai tokoh Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Dan yang terakhir adalah masa reformasi. Pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila dari masa ke masa dan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Tantangan lain pada penerapan ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara. Bahkan, tindakan kekerasan dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Tantangan lain adalah pada masa reformasi ini banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan, bahkan kerusuhan terbesar pada tahun 1998
yang terjadi mengakibatkan Presiden Soeharto yang sudah 30 tahun berkuasa harus dilengsarkan dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.